Pemirsa, terkait juga kewaspadaan masyarakat terutama bagi orang tua yang memiliki anak ketika memang di tempatnya ada yang menjual ciki ngebul ataupun juga makanan yang mengandung nitrogen cair. Tadi sempat juga kita sampaikan bahwa ada anak yang bergejala dan juga anak yang tidak bergejala. Kita akan kembali berbincang pada kesempatan pagi hari ini bersama Dr. Dewi Ambarwati selaku Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Jawa Barat. Dokter, ada yang bergejala dan tidak bergejala seperti itu. Tapi kalau misalnya dari berdasarkan informasi, apakah memang ada durasi dari konsumsi hingga akhirnya juga bisa saja menjadi gejala seperti itu, dokter? Baik, kalau yang dilaporkan oleh teman-teman di kabupaten kota itu malamnya dia mengkonsumsi langsung ada gejala gitu ya, bahkan dari dalam waktu kurang lebih 24 jam. Seperti di Kabupaten Tasik itu sendiri, dari 24 orang yang mengkonsumsi itu yang bergejala hanya 7 dan 1 yang masuk rumah sakit. Sisanya bagaimana yang 16 orang, memang dia tidak ada keluhan sama sekali gitu. Jadi yang harus diwaspadai oleh orang tua adalah kalau memang tidak bisa mengawasi 24 jam, seperti kita ketahui orang tua baik yang bekerja dan lain sebagainya. Yang pasti adalah edukasi kepada anaknya sendiri bahwa makanan ini lebih baik tidak dikonsumsi karena memang mungkin dari segi gizinya juga mungkin tidak terlalu membuat gizi itu menjadi lebih baik gitu kan, apalagi kalau dia mengandung nitrogen itu sendiri yang mungkin berbahaya juga buat anak-anak begitu. Oke, baik. Untuk tingkatan fasilitas kesehatan di kabupaten kota sendiri menghadapi adanya fenomena ini, apa yang memang harus juga dilakukan terutama oleh para petugas dinas kesehatan? Apakah akan ada penelusuran lebih lanjut ke setiap sekolah-sekolah misalnya seperti itu untuk meminimalisir adanya tadi para penjual yang masih menggunakan nitrogen cair ini, dokter? Baik, mungkin kalau dari kami Dinas Kesehatan adalah begitu ada kasus maka kita akan menelusuri, menelusuri mana saja anak-anak yang berhubungan dengan yang ada kasus ini menggunakan atau mereka mengkonsumsi makanan yang sama begitu ya. Nah mungkin kalau untuk bagaimana melakukan penyelidikan di lapangan bahwa bagaimana penyebaran atau penjualan dari Cikibul ini sendiri, mungkin kita harus kerjasama dengan beberapa stakeholder, salah satunya mungkin dari industri perdagangan dan juga dari BPOM itu sendiri begitu. Oke, baik. Masih banyak makanan yang akhirnya juga masih menggunakan nitrogen cair seperti itu, terutama untuk membeku es lah seperti itu ya, makanan seperti itu, dokter. Apakah memang ini menjadi pilihan mau tidak mau masyarakat dengan adanya fenomena ini akan menjadi list bahwa nitrogen cair ini betul-betul tidak boleh dimasukkan ke dalam konsumsi dan ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan sendiri seperti itu? Mungkin Kang yang lebih sangat berwenang adalah dari BPOM itu sendiri ya. Apakah bahan ini berbahaya atau tidak berbahaya atau mungkin kadarnya seperti apa yang sangat direkomendasikan untuk makanan. Mungkin kalau kami dari Dinas Kesehatan hanya mungkin bagaimana kalau ini memang sudah menjadi suatu penyakit dan menyebabkan penyakit apa yang harus kita lakukan begitu. Yang kami ketahui sih dari segi kesehatan bahwa ini sangat direkomendasikan. Tetapi kan batas toleransinya seperti apa di lapangan dalam makanan itu sendiri mungkin nanti yang lebih berwenang adalah BPOM mungkin gitu kan. Oke, baik. Untuk para petugas sendiri sehingga tingkat puskesmas juga sudah ada antisipasi untuk hal ini? Sebetulnya semua penyakit yang ada di lapangan itu teman-teman di lapangan udah ada tim gerak cepatnya ya, TGC-nya, apakah dia nanti bekerja di IGD rumah sakit, IGD puskesmas gitu. Jadi itu udah menjadi satu sistem gitu di lapangan yang mudah-mudahan teman-teman akan respon begitu. Oke, baik dokter. Terakhir mungkin apa yang ingin Anda sampaikan terutama kepada para orang tua ataupun juga masyarakat terkait fenomena ini dan menjadi salah satu perhatian juga terutama dalam hal antisipasi bahwa nitrogen cair ini betul-betul tadi yang disampaikan tidak direkomendasikan, tidak memiliki nilai gizi dalam hal ini juga apabila dimasukkan ke ataupun juga menjadi salah satu bahan makanan. Apa yang mungkin ingin Anda sampaikan kepada masyarakat ataupun juga stakeholder terkait fenomena ini dan dipastikan bahwa ini bukan masuk ke dalam kejadian luar biasa, dokter? Baik, terima kasih Kang. Mungkin pesan untuk orang tua di Jawa Barat ya kan yang sangat dipentingkan untuk saat ini adalah seperti kita ketahui bahwa sekarang banyak sekali penyakit baru yang sebelumnya tidak ada gitu. Jadi bagaimana para orang tua menjadi lebih wise, bijaksana, lebih pintar lagi bagaimana untuk bisa memberikan makanan yang sehat untuk anak-anak kita gitu ya. Yang pasti gizinya harus dilihat dan coba lebih dikurangi untuk makanan-makanan yang dengan pengawetan gitu Kang.
Jadi lebih kembali ke makanan sehat, apakah itu 4 sehat 5 sempurna begitu ya. Dan mungkin untuk jajanan sendiri lebih diolah sendiri gitu dibanding harus membeli di lapangan. Jadi karena itu juga bisa membuat anak-anak kita menjadi lebih sehat dan juga mengedukasi anak-anak bahwa itu hal yang sebenarnya akan membuat mereka menjadi lebih pintar juga dengan makanan yang lebih baik begitu. Oke, baik. Dipastikan pemirsa, sekali lagi ini bukan kejadian luar biasa ya, Dokter Dewi, seperti juga mungkin beberapa informasi yang Anda dapatkan dari media sosial. Tetap sekali lagi harus waspada dengan informasi yang Anda dapatkan, dan ini masuk ke dalam kegawat daruratan medis ya dokter ya, dan dipastikan sekali lagi bagi Anda untuk meminimalisir mungkin jenis-jenis bahan kimia dokter yang tidak direkomendasikan untuk bahan makanan, dan tentunya juga tadi yang seperti disampaikan oleh Dokter Dewi, untuk keamanan juga menjadi salah satu hal paling utama adalah bagaimana para orang tua untuk memberikan panganan yang bergizi lah seperti itu, ataupun juga betul-betul yang dapat diperhatikan. Dan demikian dialog kami pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak Dokter Dewi Ambarwati, Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi yang sudah bergabung di Indonesia Bar pada kesempatan pagi hari ini. Pemirsa, itu dia perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa kembali untuk menyimak seluruh rangkaian berita kami dan juga dialog kami melalui YouTube channel kami di News TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa.